Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a asy-syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para hadirin, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh para pengurus Al-Khusus Dzikri, ketua DKM, para RT-RT, para dewan dakwah, para penasehat dan pengawas, semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan, para pengurus, para donatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan rizki sehat wal afiyah, sehat berkah, panjang umur, walaupun sepuh sehat, tidak sakit-sakitan. Amin Allahumma. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa hari ini kita waktunya untuk ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'atu wal 'isrun. Ini maqalah yang ke-27. Apa isi nasihat? Kita sengaja selalu ngaji pakai kitab karena fatwa-fatwanya, nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu itu rata-rata murni dalam dakwahnya, sehingga kita hanya mewasilakan membacakan saja. Jadi insya Allah ini mantap lah. Tidak ada mereka menulis banyak-banyak kitab, insya Allah tendensi untuk urusan dunia. Mereka insya Allah dalam dakwahnya mereka lebih kepada akhirat. Sehingga inilah kegiatan-kegiatan kita, selalu baca kitab setiap kegiatan-kegiatan keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal 'isrun. Nasihat yang ke-27. Qala syair, seorang syair berkata, min bahril kamil majzu', dari bahar kamil. Apa nasihat dalam baharnya? Ya man bidal yastaghal qad warrahu tulul amal. Ini menasihati kepada kita. Mungkin ada yang istrinya atau siapa sedang. Baik. Ya man bidunya mustaghal. Wahai orang di dunia yang dengan harta dunia istighal, selalu disibukkan. Kita sering sekali sekarang ini kita lebih sering disibukkan urusan dunia. Malah dunia ini sebagai ujian kepada kita. Lapar ya, kita takut mati. Nah, ini bahaya, karena Allah akan menguji lewat itu. Takut mati, takut lapar. Karena kita tahu kalau urusan dunia biasanya urusan masalah perut. Itu rata-rata begitu. Takut kita hidupnya sengsara dan sebagainya. Syair ini mengatakan, ya man bidunya istawan. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk selalu dengan urusan dunia. Qad warrahu tulul amal. Sungguh telah menipu angan-angan panjangnya, cita-cita yang panjang baginya. Sudah nanti saya 40 tahun, 60, 90 tahun kemudian saya ingin begini.
panjang cita-citanya, pengen beli helikopter dan sebagainya. Kadang cita-cita yang dia cita-citakan sesuatu yang kadang teman jauh untuk tercapainya. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal. Awalam yazal, apakah tidak henti-henti, apakah selalu fi ghaflatin, dalam kelalaian, dalam lupa, selalu sibuk sampai lupa dia, dan senantiasa dalam kelalaian sampai lupa hatta dana minhul ajal, hingga dekat darinya ajal itu. Kita sepakat bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tak bisa maju, tak bisa mundur. Wafat ya wafat. Malah di dalam Al-Quran sebelumnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah dalam tafsir itu pasti, dha'iqah merasakan. Enggak ada yang enggak merasakan maut, kematian. Semuanya akan merasakan kematian. Al-mautu ya'ti bautatan wal qabru sunduqul amal. Al-mautu ya'ti bautatan, kematian itu tiba-tiba datangnya. Tahu-tahu nggak bisa nafas, tahu-tahu wafat. Tahu-tahu pegang ininya wafat. Tadi 5 menit kemudian, 5 menit sebelumnya suami saya, Pak Ustadz, minta sate, minta nasi goreng. Pas setengah makan sate, setengah makan nasi goreng, minta air, tahu-tahu tertidur Pak Ustadz. Saya bangun-bangunin karena saya lihat kecapean, ternyata terus nggak bergerak Pak Ustadz. Artinya ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu datang tiba-tiba Pak, tidak pernah janjian. Malaikat maut tidak pernah bertanya dulu, kapan kamu mau saya cabut? Tiba-tiba dicabut oleh malaikat maut. Tapi alangkah baiknya bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka yang sedang ngaji, mereka yang sedang sholat, mereka yang sedang beramal soleh, tahu-tahu dicabut oleh Allah. Nasihat daripada pensepuh kami, orang itu biasanya wafat dengan kebiasaannya. Benar nih Pak, ada orang Pak, karena di kampung kami biasanya suka sapi, suka sapi sekali. Ada yang suka kerapan sapi, ada memang seni-seni sapi, suka. Tahu-tahu wafat, akhir wafatnya dia ada yang ditendang sapinya pas ngerawatnya. Yang dikhawatirkan panjenengan menyibukkan diri kepada sesuatu yang tidak baik. Karena kata Imam Syafi'i, "Idza lam taswal nafsaka bil haqqi, sawalatka bil batil." Ketika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kehak, sesuatu yang benar, maka dirimu, jiwamu, nafsumu akan menyibukkan kepada kebatilan. Itu yang kita takuti Pak. Sering main begini, apa begini? Asalnya tidak apa-apa Pak, tapi pas ada 20.000, 30.000, karena kebiasaan, tahu-tahu wafat di situ. Orang itu biasanya meninggalkan nama, akan dikenang oleh orang-orang setelahnya. Maka berbahagialah bagi orang yang sedang dikenang. Beliau dulu waktu hidupnya suka ta'lim, beliau dulu waktu hidupnya suka berjamaah, beliau dulu hidupnya suka membantu kegiatan RT dan RW. Dulu waktu hidupnya dia selalu membantu urusan-urusan masjid. Kebutuhan-kebutuhan masjid selalu ditangani oleh dia waktu dia hidup.
Taklim kapanpun yang ada di Nur Hidayah, dia selalu ikut. Biasanya duduk di sana, duduk di sana, duduk di sana. Biasanya dihitung, Pak. Makanya kalau bisa, pas duduk itu jangan kemana-mana, Pak. Di sini dulu. Ya, manusia menjadi saksi. Belum lagi tempat duduknya nanti itu akan menjadi saksi kepada Allah. Yang masih hidup saja biasanya menjadi saksi. Masih hidup sudah saksi. Dulu di sini tempat duduknya. Dulu di sini kalau ada kegiatan keagamaan istiqomah di situ. Walaupun memang ulama menginginkan kalau mau sholat ya jangan satu tempat, agar sujudnya agar banyak kesaksian-kesaksian yang didapat. Tapi biasanya yang nyata bagi kita yang masih hidup memberikan kesaksian kepada yang lain. Nggak nyangka ya kemarin masih taklim bersama, masih baca yasin bersama, masih maulidan bersama. Cuma kurang nyamannya ketika dikenang kurang baik. Wah, dulu kalau ada dia biasanya tiap malam ngajak begini. Dulu tiap malam kalau ada dia nongkrongnya kita biasanya di sana tuh, di kota. Udah di kota. Kota mana? Kota Madura. Dikenang sesuatu yang tidak baik, padahal kita dianjurkan ketika wafat ada penyaksian ketika sebelum masuk liang lahat. Biasanya kita itu, Pak, di kampung kami sebelum dibawa ke liang-liang di RT 11 pun kalau kami ada biasanya lagu kematian, kami biasanya hadapkan, kami minta kesaksian kepada orang-orang jemaah di sekitar, tolong saksikan almarhum atau almarhumah ini wafatnya sebelum wafat ketika beliau hidup di dunia, beliau ini selalu beramal soleh. Yang nggak tahu nyampe ke rumahnya, enggak Ustaz, dulu nggak soleh. Tapi kita disunahkan untuk memberikan penyaksian itu. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu Pak peti amal. Jadi panjenengan nih beramal sekarang. Panjenengan ini capek tadi Pak ketika maulid. Tapi capek itu terasa nikmat ketika kita memikirkan cinta, senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerahnya Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu semua berbahagialah. Apa hubungannya dengan maulid, Ustaz? Enggak ada di situ lahirnya Nabi Muhammad disebutkan. Wah, mainnya kurang jauh. Di tafsir Ibnu Abbas mengatakan, pertama bifadlillah, yang dikatakan bifadlillah, yang ditebelah, yang dikatakan anugerah. Kata beliau Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas yang berkata, bukan saya. Pertama adalah ilmu. Adanya ilmu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dihormati, mana yang tidak, mana yang kita harus ambil hak kita, mana yang harus dikembalikan haknya orang lain. Mana itu? Ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu tidak bermanfaat, hanya membuat berat nanti hisapan di akhirat ketika dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kata Ibnu Abbas, bifadlillahi, anugerah itu adalah berupa ilmu. Alhamdulillah panjenengan hari ini datang ke majlis, ke Masjid Nur Hidayah, tiada lain karena senang terhadap ilmu. Pertama. Kemudian ini disebut dengan rahmah. Kata Ibnu Abbas, rahmah yang diberikan Allah kepada umat manusia
adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terutusnya Nabi Muhammad kepada kita ini merupakan rahmat, dan ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam semesta. Ini kata Allah. Dengan adanya rahmat dan anugerah ilmu ini, ilmu dan Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kita berbahagia. Semuanya berdiri tadi menyambut Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kenapa kita sebut namanya beliau? Dan kita cinta, senang. Hari ini masih kita membaca selawat kepada Rasulullah. Di sana sudah terpapar pemahaman yang tidak suka sama selawat. Itu kita hormati karena keyakinan mereka. Namun alhamdulillah dari sisi kita ahli sunnah wal jamaah masih senang, masih cinta. Kenapa? Ini adalah bentuk cinta itu berbeda-beda, Pak. Mungkin mereka dengan bentuk yang lain, tapi kita tidak tahu ini adalah bentuk cinta kita dengan bersama-sama. Kalau niatnya kepada Allah semuanya, niatnya kepada cinta Nabi Muhammad, siapapun pendapat apapun, selagi tidak melanggar tatanan syariat, insya Allah akan terus, cuma beda jalan. Jadi kita tidak penting apakah mereka salah atau benar, yang penting tidak menyimpang daripada syariat. Yang penting kita kukuhkan apa yang kita yakini dari ulama-ulama kita terdahulu. Kuburan sundukul amal. Kuburan merupakan titik amal. Apa yang panjenengan lakukan baik atau buruk tertulis. Makanya kemudian panjenengan tidak perlu lagi, Pak, mungkin kebaikan itu tidak perlu, Pak. Malah kebaikan itu kalau diungkit-ungkit, Pak, ada potensi terhapus, ada potensi terbakar. Kenapa? Jenengan nggak ungkit-ungkit saja, oleh Allah sudah catat. Yang paling penting panjenengan ingat adalah dosa-dosa yang pernah panjenengan kita semua lakukan. Kemudian kita merasa menyesal atas dosa itu. Itu yang semestinya kita pikirkan terus menerus, kita ingat-ingat. Dulu saya masih muda begini, ya Allah, ampuni kami. Dulu memang betul-betul kami tidak tahu. Walaupun tahu kami dalam keadaan kepepet, ya Allah, kami lebih memilih hawa nafsu daripada hati nurani dan ajaranmu. Kami salah, ya Allah. Yang seharusnya ini yang kita ingat, yang harus kita sesali ini, bukan perihal kebaikan yang telah kita kontribusikan. Baik kebaikan ataupun keburukan semua tertulis. Pagi, siang, pagi itu, sore itu malaikat sudah sip-sipan mencatat amal panjenengan, Pak. Jangan khawatir. Setiap minggu ada. Nanti di bulan ada, di bulan Sya'ban itu distorkan secara global ada. Tenang. Amal kebaikan panjenengan tidak perlu panjenengan kita semua menyebut hal-hal itu. Lagian kita masih tidak tahu apakah amal itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Kuburan adalah peti amal yang kemudian Allah balas nanti setiap kebaikannya dan keburukannya. Kebaikan pasti dibalas Allah dengan kebaikan, karena ini letak adilnya Allah. Ketika disanggah di dalam kitab Sirsawi, disanggah malaikat itu, Allah Ta'ala ketika bercerita kepada
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika berbicara dengan malaikat, saya menciptakan khalifah di muka ini. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau menciptakan makhluk di dunia hanya merusak? Inilah pemahaman malaikat dulu. Sebelum manusia diciptakan ada makhluk yang merusak memang, Pak. Sebagian ulama mengatakan bangsa jin yang kemudian mereka diusir ke gunung-gunung dan ke lautan. Itu yang jadi acuan malaikat dalam tafsir Sawi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tidak ketahui, kata Allah. Letak keadilan Allah di dalam tafsir Sawi itu adalah memberikan balasan sesuai apa yang diperbuat manusia. Bukan lantas ketika ada seorang pembunuh, ada pencuri, ada yang merusak di muka bumi ini dari golongan manusia, kemudian Allah tidak ciptakan itu. Tidak, tetap Allah ciptakan. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap apapun mereka yang dilakukan, kalau baik dibalas baik, kalau buruk akan dibalas buruk. Pastinya neraka jahannam wal kubru suntukul amal. Jadi kita ini di amal-amalnya ditabung, Pak. Ditabung. Itu nanti dibuka petinya ketika kita sudah masuk kubur. Dan tidak ada tambahan-tambahan amal lagi kecuali amal jariyah, kecuali yang bisa menyelamatkan kita, amal yang ilmu yang bermanfaat, kecuali juga yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka berbahagialah bagi anak-anaknya yang telah diajarkan agama, tidak mesti ke pesantren. Anak-anak kalau bisa panjenengan ajarkan di rumah, ajarkan di rumah. Tapi yang jelas kenalkan Allah. Kalau tidak mampu carikan ustaz, carikan ustazah. Enggak mampu lagi ustaz-ustaz sekitarnya, masukkan ke pesantren-pesantren yang sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Agar kenapa? Waladun sholeh yad'u lahu, agar anak ini menjadi investasi akhirat, bukan investasi dunia. Kalau investasi dunia akan mengecewakan, Pak. Engkau panjenengan didik, sekolahkan ke sana ke sini sampai kuliah, enggak cukup di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Pas panjenengan nelpon perlu kepada anaknya, tahu-tahu maaf Pak, saya lagi sibuk. Orang tuanya, perempuannya sakaratul maut. Apa yang dibilang, saya nggak bisa cuti dari perusahaan Pak, saya nggak bisa pulang. Na'udzubillah. Jangankan memberikan bantuan, orang tua sakaratul maut. Ada betul ini Pak, penulis malah itu. Kemudian tulisannya itu dirubah, dimansuh oleh beliau. Dulu membanggakan anaknya, semua anak-anaknya hampir bisa sekolah ke luar negeri, dan membuat di dalam tulisannya itu Pak, tata cara mendidik anak agar pintar, agar bisa sekolah dapat beasiswa, agar dapat kerja. Tapi setelah orang tua perempuannya sakit, jawaban anaknya yang di Jepang, ada yang di Amerika, saya tidak bisa cuti. Ilmunya menjadi hambatan. Orang tuanya detik-detik terakhir ingin melihat anaknya, tidak bisa. Kemudian orang tersebut merubah lagi, salah, memansuh, menghapus itu tulisannya, diganti, direvisi dengan buku yang terbaru. Isbir ala akhwaliha, dan bersabarlah engkau dengan dasarnya, terornya, ketakutan-ketakutan tentang dunia. Sabar. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali tibanya ajal. Dasar sekali Pak, teroran dunia ini untuk mengelabui kita ini dasar sekali. Hanya bagi orang-orang yang sabar. Kita
tahu sabar itu apa. Sabar itu kalau di dalam syariat itu ada 3. Sabar melakukan perintahnya Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, sabar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Allah berikan kita porsi 50, alhamdulillah ya Allah. Ini karena kita yakin apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Jangan sampai kufur. Ya Allah, kok cuma 50.000? Ya Allah, kok cuma 20.000? Kufur nikmat. Ini kita tidak ingin. Seberapapun yang dikasih Allah, yang penting panjenengan sudah ikhtiar. Ditipu tidak ditipu itu bukan urusan panjenengan, Pak. Urusan panjenengan melakukan terbaik, ikhtiarnya terbaik. Masalah di sana saya tertipu. Catatan di Lauhil Mahfuz, catatan di sisi Allah itu sudah tertulis. Tinggal saya seorang hamba meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan menguji Allah kecuali di luar kemampuannya. Siapa tahu dengan sabar itu yang kemudian akan membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki yang tadinya seret ditipu tidak seberapa, tapi bukanya luar biasa. Memasrahkan kepada yang punya langit, memasrahkan yang kepada bumi, memasrahkan kepada yang punya alam semesta bukanlah sesuatu yang hina, malah tambah kita derajat karena memasrahkan kepada yang maha luas. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali tibanya ajal. Ini yang kemudian selalu kita ingatkan. Kematian itu datang tiba-tiba. Yang paling kita takuti ketika sakaratul maut. Ada setan-setan yang datang kepada kita, yang berbentuk orang-orang terkasih di dalam kitab At-Tadhkirah. Dalam Tadhkirah itu dijelaskan berbentuk ayahnya, berbentuk ibunya. Mereka duduk di sekitar kita, seakan-akan memberikan nasihat kepada kita, seakan-akan memberikan kasih sayang kepada kita. Nah, dulu kamu aku gendong, kata ayahnya. Dulu aku ajak engkau main ke sana ke taman ke sini, engkau mau ke mall-mall, saya ajak. Lucunya engkau dulu. Ibunya juga ngomong dulu, aku nak yang menyusui kamu. Dulu kamu tidur di bangkuanku, dulu aku gendong kamu ketika bayi. Aku datang hari ini kepadamu nak, agar kamu selamat dunia akhirat seperti saya berada di surganya Allah. Kalau kamu ikut aku nak, kamu akan selamat. Kata ibu, kata ayah. Padahal ibu dan ayah di pinggirnya bukanlah betul-betul ibunya. Dia hanyalah syaitan yang menyerupai. Untuk apa? Di dalam sakaratul maut, misinya adalah ingin mengakhiri hidup kita dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kalau kamu mau masuk surga selamat seperti saya, kamu ikuti kalimat saya. Kamu jangan percaya kepada Allah yang kamu sembah. Yang ngomong seperti ini orang terkasih, Pak. Anak mungkin kalau panjenengan bukan lagi hanya sekedar, karena memang setan itu akan bergerombolan, Pak. Tidak bisa satu-satunya lagi. Ada yang berbentuk teman, ada yang berbentuk kekasih. Anak yang kita cintai satu-satunya, anak yang kita harapkan satu-satunya. Datang, Pak, ayo Pak, nyebut ini Pak. Sedangkan yang di pinggirnya Allah yang sedang menelken, gak terdengar karena sibuk dengan gangguan setan. Tapi beruntung bagi orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu Pak? Yang menyelamatkan Allah mengutus kepada Jibril mengusir setan-setan yang di situ.
Makanya Pak, kita ini tidak bisa mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mulai kita bangun fajar, sebelum fajar atau setelah fajar atau sebelum subuh kita bangun, kemudian kita jaga setiap hembusan nafas kita jaga hati kita jaga, awasi tangan-tangan anggota seluruh tubuh kita awasi langkah-langkah kita apakah menuju kepada ridhonya Allah atau tidak. Lisan kita mengeluarkan sesuatu yang Allah ridhoi atau hanya murkai. Kalau tidak diawasi, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidak bisa. Awasi. Semua termasuk Ustadz yang berbicara hari ini perlu mengawasi. Jangan-jangan kita sekarang ditipu oleh setan. Karena setan itu Pak menipu manusia dengan jalur membisikkan kebaikan-kebaikan. Oh kamu rajin sholat. Tapi di tengah jalan dibelintirkan kepada sesuatu yang tidak baik. Menganggap orang lain lebih buruk, menganggap orang lain lebih rendah. Kenapa? Karena tidak rajin ke masjid. Hati-hati. Orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang berpangkat, semuanya potensi ada keburukan prasangka di dalam hatinya. Cukup sekian para bapak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah berikan jalan keluar kita setiap taubat kita, dan ketika wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qayyim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhil hurmati واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مضخه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وعمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أن قدرسنا ولا تجعل في مجلسنا هذا أخذا إلا وسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يرضانا وعلى أمر الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير المفتونين ولا المحظورين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه عبدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.